semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah mengenai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu lembaga negara DPR dan BPK. Sekarang kita lanjutkan dengan materi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Bank Indonesia dan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi tumpang tindih, kesesuaian dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi yang setara, yaitu lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian baca buku PPKN kelas 10 halaman 81. Bank Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Kedua, penetapan tingkat diskonto. Ketiga, penetapan wajib cadangan minimum. Keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Visi, misi, dan sasaran strategis Bank Indonesia. Yang pertama, visi: menjadikan lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Kedua, misi. Yang pertama, mencapai nilai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan
dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Ketiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. Keempat, meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang. Selanjutnya, sasaran strategis. Untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategi jangka menengah panjang, yaitu memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Yang pertama, menjaga strategis nilai tukar. Kedua, mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien. Ketiga, menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP. Keempat, mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Kelima, memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar. Keenam, memperkuat pengelolaan keuangan Bank Indonesia yang akuntabel. Ketujuh, mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan government. Kedelapan, mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten. Kesembilan, memperkuat aliansi strategi dan meningkatkan persepsi positif Bank Indonesia. Kesepuluh, memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan baik oleh OJK. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal. Kapasitasnya sebagai bank sentral. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Antara lain, yang pertama, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Kedua, presiden dan wakil presiden. Pada pasal 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen tertulis presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Pasal tersebut diubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya, sehingga tidak mengulang kekecewaannya yang pernah terjadi pada pemilu tahun 1999. Dan dengan perubahan ini pula diharapkan presiden dan wakil presiden akan memiliki otoritas dan legitimasi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden dan wakil presiden adalah pembatasan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian pasal tersebut diubah yang bunyinya menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden. Sebelum ada perubahan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945, presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima duta negara lain. Tetapi setelah adanya perubahan dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta dari negara lain, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Perubahan ini penting dengan alasan pertama, dalam rangka menjaga objektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut, karena ia akan menjadi duta dari seluruh rakyat Indonesia di negara lain. Kedua, dalam rangka membangun akurasi informasi untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negara dan bangsa. Pasal 14 Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedua, presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan perlunya presiden memperhatikan Mahkamah Agung dalam memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang pertama, gerasi dan rehabilitasi itu adalah proses justisial dan biasanya diberikan pada yang sudah mengalami proses. Kedua, gerasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perorangan. Sedangkan perlunya presiden memperhatikan DPR dalam hal memberikan amnesti dan abolisi adalah yang pertama, amnesti dan abolisi lebih bersifat publik. Kedua, amnesti dan abolisi lebih bersifat massal.
Perubahan lain terjadi pada pasal 15 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi sebagai berikut. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Perubahan dilakukan agar presiden dalam memberikan berbagai tanda kehormatan kepada siapapun, baik warga negara, orang asing, badan atau lembaga, didasarkan pada undang-undang yang merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah, sehingga berdasarkan pertimbangan yang lebih objektif. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa Bank Indonesia adalah merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam undang-undang. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Akan tetapi setelah perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.